Minasang, konnichiwa, o genki desu ka? Kembali lagi di channel YouTube saya, Abah Kazumi Channel. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu di Keigo, pembelajaran Keigo. Kalau kemarin kita baru mengenal apa itu Keigo, apa itu Song Keigo, apa itu Kenjogo, apa itu Teineigo, apa itu Bikago, Bikago dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cara penggunaan Keigo. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Sebelum kita masuk ke materinya, seperti biasa saya ingatkan kembali, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis. Subscribe. Hai, yang pertama kita lihat dulu cara penggunaan Keigo. Nah, di sini ada 3 cara penggunaannya. 1. Keigo digunakan untuk menunjukkan rasa hormat pembicara yang usia dan status sosialnya lebih rendah kepada orang yang statusnya lebih tinggi. Jadi dari bawahan ke atasan, dari anak ke orang tua, seperti itu. Atau misalnya dari kita ke guru, seperti itu minasang. Hai, kemudian yang kedua ada Keigo digunakan untuk menunjukkan rasa hormat kepada lawan bicara saat pembicara belum akrab dengan lawan bicara, seperti saat pertama kali bertemu. Nah, ini pun sama. Kalau yang ini itu dia tidak memperhatikan status sosial, minasang, tidak memperhatikan status usia dan status sosialnya. Dia itu siapa, usianya berapa, tidak memperhatikan seperti itu. Nah, kita pun di dalam kehidupan sehari-hari pertama kali kenalan dengan orang lain, kita pasti menggunakan bahasa yang sopan. Tidak mungkin langsung menggunakan bahasa-bahasa yang kurang pantas atau bahasa-bahasa gaul gitu kan, nggak mungkin ya, gue, lu dan sebagainya, tidak. Tapi pasti menggunakan bahasa yang formal. Nah, ini pun digunakan, Keigo itu digunakan ketika pertama kali bertemu. Oke, yang ketiganya ada Keigo digunakan dengan memperhatikan uchi dan soto. Uchi adalah kelompok di dalam lingkungan sendiri. Contohnya keluarga atau kantor sendiri. Nah, sedangkan soto adalah lingkungan di luar uchi. Nah, pada saat pembicara berbicara tentang uchi no hito, orang dalam, kepada soto no hito, orang luar, maka ia harus memperlakukan uchi no hito sama seperti dirinya sendiri. Oleh karena itu, meskipun kedudukan uchi no hito lebih tinggi, pembicara tidak menggunakan Keigo untuk menghormatinya. Nanti untuk lebih jelasnya kita lihat satu persatu. Oke, baiklah, kita langsung masuk ke yang pertama. Sini ada Keigo digunakan untuk menunjukkan rasa hormat pembicara yang usia dan status sosialnya lebih rendah kepada orang yang statusnya lebih tinggi. Misalnya, kita menghadapi atasan. Kita menawari makan atau minum ke atasan. Contohnya seperti di gambar ini minasang. Kita lihat. Ini yang digunakan Song Keigo. Nah, ini di sini kita ya. Kayak di sini kita, ini atasan. Nah, ini atasan. Oke. Kita menawarkan minuman atau makanan. Nah, ini yang wajib kita lakukan adalah Aiteo Takameru, meninggikan lawan bicara. Jadi yang digunakan apa? Contohnya di sini ada dozo meshi agate kudasai. Dozo meshi agate kudasai, yang artinya silahkan makan atau silahkan minum. Karena meshi agaru itu bisa kedua-duanya ya, pengganti taberu atau nomu. Nah, keterangannya kita lihat di sini, lawan bicara yang melakukan makan atau minum tadi. Nah, sebagai bentuk hormat kita menggunakan kata meshi agaru, bukan taberu atau nomu. Kenapa harus ini pakainya meshi agaru bukan taberu atau nomu? Karena si aitei-nya yang melakukan. Nah, ketika orang lain yang melakukan,
kita yang meminta orang lain tersebut untuk melakukan atau menawarkan, seperti menawarkan makan atau minum ini, maka kita wajib aito takameru, meninggikan si lawan bicara. Nah, jadi ditinggikan terlebih dahulu gitu. Jadi kitanya dozo gitu, silahkan. Nah, kita kan menggunakan bahasa hormat ya minasang. Maka yang digunakan di sini adalah sonkeigo, meninggikan lawan bicara atau yang dibicarakan. Hai. Kemudian kita lihat yang kedua. Di sini ada penggunaan kenjogo. Kenjogo. Nah, kalau di sini kenjogo itu merendah. Tugasnya apa? Jibunga heri kudaru. Jibunga heri kudaru. Artinya kita yang turun. Kita yang merendahkan diri. Nah, merendahkan diri untuk orang lain. Nah, contohnya apa? Di sini ada kyou no yotei o gosetsumei itashimasu. Kyou no yotei o gosetsumei itashimasu. Saya akan menjelaskan rencana hari ini. Nah, keterangannya bisa dibaca di sini, kita yang melakukan atau kita yang menjelaskan. Sebagai bentuk hormat kita menggunakan gosetsumei itashimasu. Di situ ada perfix go, kemudian shimasnya diganti dengan itashimasu. Bukan lagi setsumei shimasu. Kenapa? Di sini kita merendah, minasang. Merendah di hadapan lawan bicara. Gitu. Hai. Si lawan bicaranya tidak ditinggikan, tapi kitanya yang merendah. Kalau yang tadi, kalau yang sonkeigo, kita tidak merendah, tapi lawan bicaranya yang ditinggikan. Seperti itu. Hai. Kemudian kita lihat yang kedua. Keigo digunakan untuk menunjukkan rasa hormat kepada lawan bicara saat pembicara belum akrab dengan lawan bicara, seperti saat pertama kali bertemu. Nah, di sini kita umpamakan seperti ini. Kita akan bertamu ke suatu perusahaan. Kita akan dihadapkan dengan security atau resepsionis, ya enggak? Nah, saya di sini tulisnya dengan kita berhadapan dengan resepsionis. Nah, tugasnya sama. Ketika kita sebagai tamu, kita itu menggunakannya sonkeigo. Nah, si lawan bicara, tugas kita diapakan? Ditinggikan ya. Di sini aito takameru, kita meninggikan lawan bicara. Karena ini baru pertama kali ketemu nih dengan resepsionisnya. Kecuali kalau misalnya memang sudah sering ketemu, udah kenal dengan resepsionisnya, kita sudah sering bolak-balik ke perusahaan tersebut, ya kita udah kenal. Nah, ini nggak perlu dilakukan lagi. Gitu. Kita nggak perlu meninggikan si lawan bicaranya lagi. Nah, ini contoh ketika pertama kali kita berkunjung ke tempat tersebut. Nah, apa yang harus dikatakan? Di sini ada contohnya. Untuk posisi watasinya, kita yang bertanya. Di sini ada Udin sacho wa irasaimasu ka? Udin sacho wa irasaimasu ka? Apakah Presdir Udin ada? Nah, yang digunakan apa? Irasaimasu. Irasaimasu itu kan kata ganti dari imas. Ya, minasang. Karena yang ditanyakannya itu adalah sacho, ya, atasan. Kemudian memang kedudukannya sudah jelas juga di atas kita. Maka kita menggunakan bentuk hormat yang khusus, ya, tidak menggunakan imas lagi, tapi pakainya irasaimasu. Untuk resepsionisnya jawabnya apa? Nanti kita pelajari di akhir kalau yang ini. Hai. Nah, di sini ada penjelasannya. Di sini kita baru pertama kali bertamu ke sebuah perusahaan dan bertanya kepada orang perusahaan tersebut tentang keberadaan seseorang. Sebagai bentuk hormat kita menggunakan kata irasaimasu ketika bertanya, bukan lagi menggunakan kata imas. Karena irasaimasu itu sama ya, artinya ada juga atau pengganti dari imas. Nah, kita ketika bertanya kepada orang lain. Nah, bagaimana kalau misalnya kita yang ditanya sama orang lain gitu? Nah,
Ketika posisinya kita yang ditanya sama orang lain, atau kebalikannya, kita yang menjadi resepsionisnya, kita yang ada di perusahaan tersebut, ada tamu yang datang. Kita lihat contohnya di sebelah kanan. Ini menggunakan apa? Kenjogo yang digunakan minasang. Jadi kita pun tetap merendah. Nah, gitu. Kitanya yang merendah. Di sini ada contoh kalimatnya, okiakusama. Nah, okiakusama si tamunya nih. Tamunya yang datang ke kita. Tamunya bertanya, Udin sang wa irasaimasu ka. Kita nggak tahu Pak Udin itu bos kita, atasan kita, supervisor, atau staf biasa seperti kita atau bawahan kita gitu. Karena hanya disebutkan namanya saja Udin sang, di sini kan nggak jelas posisinya dia itu apa gitu. Atasan kita atau sama posisinya seperti kita pekerja biasa, karyawan biasa, atau malah di bawah kita gitu, staf kita gitu. Nah misalnya kita punya staf nih, staf di bawah kita. Nah itu kan nggak jelas ya, yang disebutnya itu hanya namanya saja. Sedangkan di dalam pabrik gitu, di dalam perusahaan itu kan biasanya besar ya, banyak juga karyawannya. Yang namanya Udin juga banyak juga gitu, nggak cuma satu. Gitu. Nah di sini nih yang ditanyakan, Udin sang wa irasaimasu ka. Nah, dia tetap bertanyanya menggunakan pakai yang tadi. Ya. Kata hormat khusus, imasnya diganti pakai irasaimasu. Karena bertanya kepada kita gitu. Nah, pakai irasaimasu. Nah, kita jawabnya apa? Di sini Udin sang wa kaigishitsu ni orimasu. Kenapa pakainya orimasu? Nah, kita itu kan di sini menggunakannya apa yang digunakan? Kenjogo, merendah. Merendah ya. Minasang. Bisa nggak pakai irasaimasu? Bisa pakai irasaimasu juga. Ketika misalnya memang kita menghargai saudara Udinnya tadi. Gitu. Kalau misalnya Udinnya itu posisinya presdir, Udin Sacho gitu ya, kita pakai irasaimasu pun nggak apa-apa. Udin sangwa kaigishitsu ni irasaimasu misalnya. Itu pun gak masalah minasang. Nah di sini posisinya kita yang merendah, pakainya orimasu. Udin sangwa kaigishitsu ni orimasu. Pak Udin ada di ruang rapat. Orimasu pun sama pengganti dari imas, cuma dia itu khusus untuk di kotoba kenjogo ya, kata merendah. Oke, kemudian kita lanjut ke yang ketiga. Nah, keigo digunakan dengan memperhatikan uchi dan soto. Uchi adalah kelompok di dalam lingkungan sendiri, seperti keluarga atau kantor sendiri. Nah, minasang bisa lihat di sini uchi no hito. Ini yang sebelah sini. Ini uchi no hito. Uchi no hito itu termasuk kita sendiri ya. Watashi, kazoku, tomodachi, dan kaisa no hito. Ini adalah golongan uchi no hito, orang dalam, orang di sekitar kita. Orang yang ada di lingkungan kita sendiri gitu. Sedangkan soto adalah di luar uchi. Nah, ini yang soto ya, hoka no hito. Orang lain yang gak ada hubungannya dengan kita. Itu soto no hito. Ya, orang luar. Nah, yang harus diperhatikan di sini ketika uchi no hito ya, kita sendiri ya, misalnya uchi no hito, kita sendiri membicarakan tentang uchi no hito, orang dalam ya. Ketika kita di sini lihat dulu, ketika watashi ya, saya membicarakan kozoku, tomodachi, atau kaisa no hito, ini harus diperlakukan seperti saya pribadi gitu, karena ini uchi no hito. Maksudnya seperti apa? Jadi kita nggak perlu menggunakan bahasa hormat atau keigo, walaupun kedudukannya lebih tinggi dari kita. Misalnya orang tua kita atau bos kita sendiri pun bisa nggak sensei nggak pakai keigo? Bisa saja, karena itu masih uchi no hito, itu masih orang dalam, orang yang di sekitar kita juga. Nah, daripada bingung, kita lihat contoh di kalimatnya. Sini ada orang yang bertanya ke kita nih, okiaku-san, okiaku-sama ya.
Di sini dia bertanya udin sacho wa irasaimasu ka. Nah, dia tetap menggunakan pakai songkeigo. Bahasa meninggikan. Karena yang ditanyanya adalah sacho, ya kedudukannya lebih tinggi dan dia tahu posisinya sudah tahu gitu. Pakainya irasaimasu. Hai. Kemudian untuk kita jawabnya apa? Di sini ada satu sacho wa kaigi shitsu ni orimasu. Sacho wa kaigi shitsu ni orimasu. Sacho ada di ruang rapat. Kemudian yang kedua, jawaban yang kedua, sacho wa kaigi shitsu ni imasu. Ini bentuk taine, ya biasa. Ya, kemudian ada lagi, sacho wa kaigi shitsu ni irassaimasu. Yang keempat, udin wa kaigi shitsu ni orimasu. Yang kelimanya ada udin wa kaigi shitsu ni imasu. Mana yang kita gunakan? Ya, sudah tahu jawabannya? Hai, semuanya benar. Kenapa semuanya benar? Harap diingat di sini ya minasang. Ada kata pada saat pembicara berbicara tentang uchi no hito kepada soto no hito, maka harus memperlakukan uchi no hito, ya. Harus memperlakukan uchi no hito sama seperti dirinya sendiri. Ya. Oleh karena itu, meskipun kedudukannya uchi no hito lebih tinggi, pembicara tidak menggunakan keigo untuk menghormatinya. Maka saya katakan di sini semua betul. Sacho wa kaigi shitsu ni orimasu. Bisa. Ada kata orimasu juga di sini imas, ya pengganti imas. Dia ini bahasa apa? Merendah ya, kenjogo. Ini enggak masalah. Tidak disebutkan namanya lagi, enggak masalah karena di sini ada kedudukannya. Sacho wa kaigi shitsu ni orimasu. Bisa. Kemudian ada lagi sacho wa kaigi shitsu ni imasu. Boleh. Ini pun masih taine. Ya. Masih sopan. Dan apa? Tadi sacho itu bagian dari siapa? Bagian dari uchi no hito. Masalah enggak? Enggak masalah. Hai. Sacho wa kaigi shitsu ni imasu. Ini pun betul. Kemudian ada lagi yang nomor 3. Sacho wa kaigi shitsu ni irassaimasu. Nah, kita juga meninggikan sacho karena sacho itu bos kita sendiri. Ini betul nggak sensei? Betul. Kita juga pakai songkeigo gitu. Ya, karena kita menghormati siapa yang kita bicarakan. Maka kita pakai songkeigo juga, nggak masalah sensei. Nggak masalah, ini lebih bagus. Seperti ini. Kita menghargai dan menghormati bos kita juga gitu di hadapan orang lain. Kemudian yang nomor 4 kita lihat udin wa kaigi shitsu ni orimasu. Kenapa nggak pakai sang? Kenapa nggak pakai sacho? Ingat di sini ketika berbicara tentang uchi no hito orang dalam ya kepada orang luar, maka memperlakukannya sama seperti dirinya sendiri. Mungkin nggak memperlakukan diri sendiri itu menggunakan sang? Watashi no namae wa Udin sang des. Nama saya adalah Pak Udin. Ada nggak raja menyebut dirinya raja? Tidak ada. Nah, begitupun untuk keluarga, bahkan sacho sendiri ketika ya uchi no hito ya berbicara tentang ya orang dalamnya sendiri atau uchi no hito kepada soto no hito, tidak harus memperlakukan uchi no hito ya, tidak harus memperlakukan uchi no hito dengan menggunakan keigo ya, maka diperlakukannya sama ya seperti dirinya sendiri. Gak masalah, gak menyebut sang pun gak masalah, langsung namanya aja udin wa kaigi shitsu ni orimasu, gak masalah ya, itu pun betul. Kemudian ada yang nomor 5,
Udin wa kaigi sitsuni imas. Ini pun betul. Karena tadi apa? Ya menggunakan udin saja pun gak pakai sang pun ini gak masalah. Karena dia adalah bagian diri kita sendiri gitu. Terutama kalau misalnya adik ya. Adik atau kakak. Mungkin gak kita pakai sang. Enggak kan. Ya enggak. Pakainya namanya saja langsung gitu. Hai, tapi ketika misalnya yang ditanyakan Saco, walaupun semuanya ini sama, ya semuanya ini betul ya dan artinya sama, saya sarankan ketika ada pertanyaan nih, ini kemungkinan ada nggak nih yang jawabannya semua keluar seperti ini, cuma satu kuncinya yang paling benar gitu. Karena yang dihadapinya Saco, yang ditanyakannya Saco, maka saya sarankan yang nomor 3 gitu. Saco wa kaigi shitsuni irasaimasu. Nah, opsi yang keduanya yang ini. Saco wa kaigi shitsuni orimasu. Nah, kita yang merendah di hadapan orang lain. Gitu. Kalau yang pakai yang nomor 3, kita sama-sama meninggikan siapa yang ditanyakan. Kita sama-sama meninggikan Saco. Ya. Tapi tidak begitu menghormati si lawan bicara. Gitu. Hai. Oke, semoga tidak puas dan semoga selalu ingin terus belajar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.